Oke, baik kita lanjutkan. Jadi setelah data kita peroleh, data itu kita gunakan untuk menganalisa sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan maupun nilai pemegang saham, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mulai membahas terkait bagaimana analisa data yang menjadi melingkupi, gitu ya, melingkupi lingkungan bisnis dari perusahaan subjek atau subjek penilaian. Nah, kita hari ini bicara analisa makroekonomik, kemudian analisa industri, baru besok kita menganalisa terkait dengan data perusahaan, ya, terkait dengan laporan keuangan. Nah, namun demikian, hari ini kita juga akan bicara bagaimana analisa perusahaan dikaitkan dengan lingkungan bisnis di sekitarnya, gitu ya, untuk menjawab sejauh mana perusahaan ini mampu bersaing, gitu ya, bersaing di industrinya. Gitu. Oke, artinya kemarin berarti kita bicara data eksternal, gitu ya. Data eksternal itu bicara data makro maupun data industri. Kita akan bicara analisa itu. Oke, nah untuk bisa memahami tadi bahwa tujuan akhir dari analisa ini adalah salah satunya untuk mengetahui lingkungan perusahaan atau kondisi perusahaan di situ. Nah, bicara proses bisnis, gitu ya, maka perusahaan kemarin menciptakan nilai bagi perusahaan maupun bagi pemegang saham melakukan sebuah aktivitas, gitu ya, rencana kerja tahunan, program sebagai implementasi dari strategic planning mereka. Dan bicara proses bisnis itu, maka dia melakukan satu aktivitas yang berulang-ulang, gitu ya, yang logis, yang membentuk satu mata rantai, gitu ya, dengan menggunakan apa? Menggunakan input berupa sumber daya yang dimiliki untuk sebuah output yang menjadi tujuan akhir dari output itu bisa dijual menghasilkan pendapatan, mendatangkan profit kalau dijual ke end user, kepada pelanggan. Tapi bisa juga satu perusahaan atau satu divisi menghasilkan satu output yang akan digunakan oleh bagian yang lain, yang merupakan satu rangkaian dari perusahaan itu, gitu ya. Jadi output itu bisa digunakan untuk internal perusahaan, gitu ya. Kalau kita melihat sebagai anak perusahaan, dia akan menghasilkan produk yang mungkin digunakan oleh perusahaan yang lain dalam satu corporate. Begitu juga atau menghasilkan produk akhir yang bisa dijual keluar. Oke, intinya gitu. Nah, bicara proses bisnis yang kita lakukan di dalam mencapai profit yang akan membentuk nilai tambah bagi perusahaan maupun industri pemegang saham, maka tentunya bicara proses bisnisnya ada yang proses bisnis utama, ada proses bisnis pendukung, ada proses bisnis terkait dengan pengembangan. Kalau bicara proses bisnis utama, gitu ya, maka ya yang terkait dengan kegiatan utama yang menjadi core bisnis dari perusahaan itu. Ada perusahaan dagang, ada perusahaan industri, ada perusahaan jasa, gitu ya. Maka kalau kita bicara proses bisnis utama dari perusahaan di bidang jasa keuangan, maka ya hasilnya dia adalah proses terkait dengan
pencarian nasabah, penyaluran kredit, gitu ya, sehingga nanti pendapatan profit utama mereka dari pendapatan rumah. Kalau perusahaan manufaktur, berarti proses bisnis utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kalau perusahaan dagang, ya dia terkait dengan membeli barang persediaan, kemudian dijual. Gitu ya. Nah, itu sebagai proses utama. Gitu. Nah, kalau pendukung, ya artinya dalam kegiatan untuk mencapai core bisnis dari perusahaan itu ada proses-proses pendukung lainnya yang menjadi bagian dari proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu. Misal kalau bicara perusahaan manufaktur tadi, ada bagian apa? Ada bagian purchasing. Nanti ada purchasing manager, ada staff purchasing-nya. Tugasnya apa? Mencari bahan baku. Ada bagian account payable. Kalau kita bicara di hotel, core bisnisnya kan cuma dua, food and beverage dan room division. Itu proses utamanya mereka. Tetapi untuk bisa menjalankan itu semua ada bagian accounting. Bagian accounting nanti ada bagian account payable, ada bagian kredit, gitu ya, ada bagian income, ada bagian purchasing, gitu ya, ada bagian store, ada bagian receiving, gitu. Itu semua pendukung. Dan ada bagian proses pengembangan. Nah, ini terkait dengan research and development. Kadang-kadang diperlukan bagian tertentu untuk meningkatkan kemampuan berinovasi, gitu ya. Tujuannya apa? Ya sebenarnya dari proses bisnis semua ini untuk mencapai tujuan tadi, output yang bagaimana? Output yang kompetitif. Apa yang kompetitif? Ya, supaya dia mampu bersaing. Kalau mampu bersaing, maka dia akan mencapai profitabilitas yang optimal gitu ya, harapannya seperti itu. Oke. Oke, ini ada salah ketik yang ini kompetitif. Nah, tadi maka dapat disimpulkan kalau begitu tujuan kita melakukan analisa makro maupun industri terkait dengan lingkungan internal perusahaan juga tujuannya adalah untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, bicara keunggulan kompetitif ini, maka ada satu bagian penting yaitu terkait dengan strategi. Ya, strategi. Oke, lihat ini kita akan bicara bagaimana sebuah perusahaan itu kita bisa ketahui dia mempunyai keunggulan kompetitif dengan melakukan analisa lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kalau bicara eksternal kita bicara makroekonomik, industri, kalau lingkungan internal dengan membaca lingkungan eksternal itu maka strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan. Caranya gimana? Dia harus bisa memotret posisi dia di industri. Memotret kemampuan dia untuk menghadapi ancaman, untuk menerima peluang, membaca kelemahan yang ada di perusahaan. Nah, mungkin Anda sudah mengenai itu analisa SWOT. Oke. Nah, ketika bicara makroekonomik, maka kita bisa menggunakan analisa Pestle analysis, kemudian bicara industri untuk mengetahui tingkat persaingan yang ada di industri, kemudian bisa kita lakukan untuk analisa internal perusahaan kita, maka kita menggunakan Five Force Analysis atau Five Force model punyanya Porter. Ya. Oke. Oke, kalau ekonomik dan
lingkungan, gitu ya, kita bicara makroekonomik, tidak hanya bicara ekonomik saja, tetapi juga bicara faktor lain di luar ekonomi. Artinya kalau kita bicara ini termasuk remote environment, di luar kendali kita. Gitu. Ada beberapa literatur, mungkin beberapa set yang ada bicara lingkungan ini adalah lingkungan yang di luar kendali atau remote environment. Ekonomik jelas, kebijakan perpajakan. Nah, kalau pemerintah sudah menetapkan sebuah ketentuan tentang perpajakan, tentu kalau bicara perpajakan akan bicara pada beban bagi perusahaan atau tingkat keuntungan yang akan diperoleh penghasilan dari perusahaan akan menjadi kecil ketika didistribusikan kepada pemegang saham. Ada lagi kebijakan terkait dengan upah minimum tenaga kerja, kos produksi menjadi meningkat. Nah, itu semua kan tidak bisa kita kendalikan. Politik juga berbicara terkait dengan kebijakan mereka anggota dewan yang menetapkan peraturan-peraturan yang lain tadi. Socio-cultural itu terkait dengan persepsi nilai yang dianut, gitu ya, religi, gitu. Artinya kalau kita bicara perusahaan food, pengolahan daging, maka ya berupa pengolahan daging berupa sapi, gitu ya, maka kita akan berpikir ulang gitu ketika mau membuka pabrik ekspansi ke Bali, gitu ya. Maka kalau di sana daging apa yang bisa kita olah itu? Kita nggak mungkin kemudian mengolah daging sapi dan kemudian kita pasarkan di Bali, gitu. Ya bisa, tetapi konsumennya sangat terbatas, gitu. Sangat-sangat terbatas, gitu. Atau mungkin tingkat keuntungan ketika kita bicara penjualan daging sapi di Bali akan jauh berbeda dengan Lombok. Pada pulaunya berdekatan dan secara luas wilayah, kepadatan penduduknya mungkin relatif tidak jauh berbeda, tetapi mungkin tingkat konsumsi daging antara masyarakat Bali dan masyarakat Lombok terkait dengan sapi berbeda. Ya, karena apa? Karena socio-culture terkait dengan persepsi religi, gitu ya, berbeda di kedua pulau itu. Nah, itu menjadi bagian. Kemarin juga saya sampaikan teknologi faktor. Nah, bicara semua ini, teknologi, peraturan, environment, gitu ya, bicara environment lingkungan itu, ya kalau kita bicara perusahaan-perusahaan yang internasional atau mungkin nanti Indonesia terkait dengan tax karbon tax, gitu ya, kalau memang sudah diterapkan, ini menjadi pertimbangan lagi, gitu ya, untuk memelihara lingkungan ya dengan climate change dalam kegiatan industri, gitu ya. Nah, faktor-faktor remote environment ini atau faktor-faktor eksternal berupa makro dan sosial, culture dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam satu negara. Nah, perusahaan-perusahaan itu tentunya membentuk namanya industri, gitu ya. Industri. Dan tadi tujuan akhir dari analisa kita sebenarnya kita ingin tahu posisi perusahaan kita, kinerja perusahaan kita yang akan dipengaruhi oleh industri. Industri juga akan dipengaruhi oleh makroekonomi. Nah, bicara industri itu kita ingin tahu sebenarnya seberapa besar profitabilitas yang dicapai oleh industri. Ini sebenarnya kita bicara industri. Artinya kalau bicara industri ada sekumpulan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama, industri.
Tujuan dari analisa industri ini sebenarnya ingin mengetahui sampai sejauh mana profitabilitas yang akan dicapai oleh industri itu. Harapannya dari profitabilitas yang ada di industri itu, maka sejauh mana perusahaan kita mampu mencapai profit. Oke, nah kemudian ketika kita menganalisa profitabilitas industri, sebenarnya kita bicara faktor-faktor apa yang mempengaruhi profitabilitas industri. Nah, ini ada supplier, substitute product, ada buyer, ada entrance, new entrant atau perusahaan baru yang masuk ke industri, dan rival firm. Ini berarti bicara existing yang sudah ada. Ini yang mau ada. Ini perusahaan yang sudah ada, ini perusahaan yang akan ada. Nah, ini namanya adalah faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Bicara faktor yang mempengaruhi profitabilitas, pada akhirnya ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Ya, di sini ada supplier, ada rival, ada new entrant, dan substitute produk. Ini adalah faktor yang mempengaruhi potensi adanya persaingan. Ini, dan ini. Ini mempunyai pengaruh terhadap persaingan. Termasuk tentunya kemampuan perusahaan kita bersaing di dalam industri. Dan dua hal ini, buyer dan supplier, ini terkait dengan kekuatan tawar, ya. Kekuatan dari input supplier dan output dari produk perusahaan yang dihasilkan yang akan dibeli oleh customer. Ini juga akan mempengaruhi, artinya kita bicara dua hal ini bisa posisi tawar mereka. Semakin kuat posisi tawar mereka, maka profitabilitas company atau perusahaan yang kita nilai juga semakin kecil. Karena kalah itu. Yang punya daya tawar lebih ke supplier. Dia yang bisa menekan harga ke perusahaan. Kita nggak bisa kalah, nggak bisa. Kita kalah untuk melakukan penekanan harga. Kita beli raw material sebagai input, ternyata harganya masih tinggi dibandingkan perusahaan yang lain. Sehingga apa? Cost produk kita tentunya menjadi lebih mahal. Bisa juga nanti produknya udah mahal, kejual ke sini. Kita nggak bisa bisa menjual dengan contribution margin yang tinggi. Karena kekuatan tawar lebih pada pembeli. Nanti kita akan lihat apa yang menjadikan kekuatan tawar pembeli ataupun kekuatan tawar dari supplier itu menjadi lebih kuat, sehingga bisa menekan harga. Sehingga kalau bisa menekan harga, profit kita menjadi berkurang. Nah, itu kita bicara 5 force model punyanya Porter untuk menganalisa persaingan. Oke. Perusahaan kita udah tahu persaingan di industri, sudah tahu faktor-faktor yang ada di environment lingkungan industri maupun lingkungan dia, maka pertanyaannya apa yang mungkin dikerjakan? Apa yang mungkin dipilih untuk dikerjakan sebagai bentuk strategi dari perusahaan. Nah,
analisa untuk dapat mencapai strategi-strategi tertentu, salah satunya menggunakan analisa SWOT. Oke, sampai sini bisa dipahami? Silakan kalau yang mau Bertanya, bertanya. Pak. Ya, silakan. Berarti yang di luar itu apa namanya? Buat lingkungan eksternal ya, Pak. Yang di dalam itu faktor-faktor dari Five Waters bukan ya, Pak? Yang ini. Iya, Jadi Pak. gini, ini yang oranye, yang di dalamnya ada 5 hal, itu bicara immediate industry and competitive environment. Ini juga lingkungan eksternal, tapi batasannya terkait dengan industri. Nah, industri itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lain, terkait dengan apa? Ekonomi, sosial budaya tadi ya, teknologi, lingkungan terkait dengan ini biasanya kalau lingkungan ini ya terkait dengan iklim, kebijakan sumber daya alam dan lain sebagainya kayak sekarang climate change, legal regulatory, political factor. Nah, ini biasanya dua hal yang saling berkaitan. Ini juga akan mempengaruhi industri. Nah, tentunya semua faktor eksternal baik industri maupun makro itu akan mempengaruhi profitabilitas kinerja perusahaan. Nah, pertanyaan kita, kalau kondisinya seperti itu, seberapa besar perusahaan itu mampu menciptakan nilai gitu loh. Nah, salah satunya dilihat dari seberapa besar perusahaan itu mampu bersaing, mampu menciptakan profit gitu. Nah, makanya kemudian kita melakukan analisa. Untuk tahu itu maka ya kita analisa makronya pakai apa, analisa industrinya pakai poster. Kalau udah gitu berarti udah tahu lingkungan eksternal, industri, baru kita melakukan. Nah, pertanyaan tadi balik lagi ke jadi yang ini eksternal, ya dua-duanya ini eksternal. Mau yang biru, mau yang oranye. Nah, yang oranye itu lebih ke poster tadi, karena ini lebih bicara persaingan di industri. Karena persaingan industri akan mempengaruhi company gitu ya. Oke, begitu Mas menjawab nggak ya? Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nah ini tadi udah kita omongin ya, intinya apa aja yang kita analisa, kebijakan perpajakan, kebijakan fiskal, iklim politik, sistem perbankan, pakai pastel. Artinya kalau pakai pastel ya politik, ekonomi, sosial. Bagian dari eksternal yang makro itu apa itu? Politik. Tadi sudah saya sampaikan. Perpajakan, maka Anda harus tahu kebijakan perpajakan kayak gini. Perusahaan apa? Oh, perusahaan pembangunan ada PPN, kebijakan PPN gimana? Atau sekarang ada terkait dengan pandemi COVID, terus kemarin ada aturan perpajakan yang terbaru gitu ya. Nah, kita harus tahu itu kondisinya. Kebijakan fiskal ekonomi sekarang lebih ke PEN gitu ya. Nah, PEN itu penekanannya kepada mana? Kesehatan. Yang analisa perasaan apa sekarang kesehatan tentunya akan menjadi lebih berpengaruh. Kalau Anda nilai adalah perusahaan pariwisata, gitu. Pariwisata terdampak COVID. Pemerintah lagi gencar sekarang bagaimana meningkatkan COVID. Mulai dibuka, kita Anda akan cari data-data itu semua. Economic condition, iklim, ekonomi investasi, kursus falas, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, raca perdagangan, dan semuanya. Anda nggak sekedar Anda cari, kemudian Anda analisa. Kecenderungan tingkat suku bunga gimana sih? Nah, ini kedepannya sepertinya apa? Apakah naik atau turun? Ya, kalau hanya bicara tren, kemungkinan akan naik. Ya, kita lihat kebijakan. Kadang-kadang kita lihat kondisi di luar negeri gitu ya. Biasanya kalau The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, maka biasanya BI juga akan menurunkan tingkat suku bunganya. Artinya sekarang lihat, masih anteng-anteng aja apa enggak? Pas Anda analisa, oh The Fed-nya lagi turun. Nah, baru aja menurun, ini pasti sebentar biasanya diikuti. BI ngikutin, kemudian kalau BI mengikuti SBI-nya, apa, perbankan juga akan mengikuti. Biasanya seperti itu. Ya. Social culture tadi sudah saya sampaikan, ada budaya, sekarang ada junk food, itu yang lebih disukai, memang sekarang era milenial,
lebih menyukai ini mungkin, kemudian karena sebenarnya bukan lebih ke milenialnya, lebih kepada pola aktivitas masyarakat yang lebih menyukai instan gitu ya. Kenapa instan? Karena tuntutan aktivitas menjadi lebih lebih masif dibandingkan dulu gitu. Orang kerja pagi sampai malam, pengaruh utamaan gender kan sekarang itu. Posisi wanita menjadi bekerja lebih tinggi, wanita menjadi pemimpin menjadi lebih tinggi gitu, sehingga pasti akan berpengaruh terhadap penyediaan kebutuhan keluarga gitu ya. Akhirnya pilihannya mungkin bisa jadi instan, junk food, dan segala macam gitu ya. Dulu ayam, sekarang udah menjamur itu. Di sekitar perumahan saya, frozen food banyak banget. Banyak banget. Bahkan ayam kalau kita beli ke pasar, gitu ya, kalau ini rata-rata harganya 30, yang kecil 30, 35, yang besar 40. Besar lagi paling 45. Sekarang yang frozen food, itu kalau saya lihat iklan yang antar istri gitu, 28 udah dapat ayam. Terus bebek 48, tertulis itu jelas, bisa Anda bayangkan. Artinya ini dari sekian ini kan tentu pastel kita nggak semuanya mungkin berpengaruh ya, mungkin equality, ekonomik ya, sosial culture ya, tergantung bagian apa. Kalau tadi terkait dengan Anda industri makanan di Bali, ya makanannya apa yang tentunya yang tidak mengandung daging sapi gitu ya, daging babi mungkin akan lebih banyak konsumsinya, lebih tinggi gitu. Usaha olahraga sekarang apa? Kalau kemarin COVID sepeda, sekarang sepeda mulai turun. Apalagi gym dulu ketika belum COVID gym adalah paling tinggi gitu ya. Karena gaya hidup sekarang, budaya selain menjadi gaya budaya hidup sehat juga menjadi gaya hidup. Gitu ya. Artinya kalau sekedar pulang dari kerja supaya karena nggak ada waktu sehat, ya budayanya sehat. Tapi menjadi gaya hidup di tempat itu menjadi bagian dari membentuk komunitas, mencari sosialisasi, macam-macam termasuk di restoran dan segala macam. Nah, itu untuk ya tentunya nggak semua, artinya tergantung sampai sejauh mana berpengaruh pada industri. Teknologi, perubahan teknologi. Intinya tuntutan sekarang cepat, efisien, gitu ya. Sehingga nanti harapannya lebih produktif, tingkat labanya menjadi lebih tinggi. Gitu. Tuntutan sekarang teknologi menjadi andalan ke depan. Artinya kalau balik lagi ke paling mikro, ke lingkungan ekonomi perusahaan, seberapa besar pengaruh ini terhadap kemampuan perusahaan memenangkan persaingan. Lingkungan, iklim, cuaca, dan segala macamnya. Transportasi, pariwisata. Artinya kalau kita bicara resiko, ya bicara di Indonesia berarti kayak faktor iklim, penghujan, ya gitu ya. Kemarau dan penghujan paling itu. Tapi daerah-daerah tertentu dampak yang terkait gempa, segala macam perlunya biaya asuransi dan segala macam tentu akan berpengaruh. Kemudian ini tadi, udah ya, upah UMR dan segala macam itu juga akan mempengaruhi. Oke, itu terkait dengan ekonomi makro. Ya, atau makro gitu ya, bukan ekonomi aja, makro environment. Nah, makro environment tentu akan mempengaruhi perilaku perusahaan-perusahaan di dalam industri. Oke. Nah, kalau kita bicara industri, ada kumpulan perusahaan yang melakukan usaha di situ. Gitu. Artinya kalau kita bicara semut, ada gula di dalam. Kalau kita bicara lalat-lalat banyak, di dalamnya ada makanan. Ada sesuatu yang menarik untuk masuk ke sana.
untuk masuk ke sana? Gula, makanan, kalau industri yang masuk ke sana adalah apa yang menarik untuk masuk ke sana? Silakan yang berpendapat. Apa yang menarik sehingga perusahaan itu mau masuk ke industri tertentu? Kok kelihatan peluang usahanya, Pak? Iya, peluang usaha. Artinya peluang usaha itu ngomongin masih ada profit. Masih ada profit. Kalau profitnya sudah tidak menarik, ngapain Anda masuk? Cari industri baru. Mungkin masih startup, belum jelas. Nggak apa-apa, tapi mungkin memang risikonya tinggi, tapi kemungkinan returnnya juga tinggi. Belum ada pesaing. Jadi masuk yang gitu-gitu. Oke, nah untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas yang ada di industri yang menimbulkan adanya persaingan di industri, maka kita menggunakan analisa ini. Ya, 5 model faktor yang dianalisis, faktor atau kekuatan yang mendorong adanya. Mendorong itu artinya berpengaruh ya, artinya kekuatan, kekuatan yang mempengaruhi profitabilitas. Artinya profitabilitas bisa menjadi turun, bisa menjadi meningkat. Artinya kekuatan yang menjadikan persaingan menjadi kuat atau menjadi lemah. Kalau menjadi kuat berarti profitabilitasnya menjadi berkurang. Kalau tingkat persaingannya masih rendah, maka profitabilitasnya menjadi tinggi. Gitu ya. Masih tinggi ya, masih tinggi. Oke, ini kita ambil dari bukunya Pak Lepu yang sudah saya share. Gitu ya. Pertama, bicara tentang profitabilitas di industri itu dipengaruhi adanya persaingan. Seberapa besar tingkat derajat persaingan yang mungkin akan terjadi atau yang saat ini terjadi dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, persaingan yang ada saat ini karena keberadaan industri yang sudah ada. Ya. Nah, persaingan di antara perusahaan yang sudah ada saat ini itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Industri growth. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Apa pengaruhnya industri growth terhadap persaingan? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ketika industri itu sedang mengalami kenaikan atau perkembangan yang meningkat, akan dorong ini, Pak, perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri dan akhirnya akan menciptakan persaingan baru, Pak. Oke. Gitu, Pak. Sebaliknya, kalau perusahaannya, oke. Ketika industrinya sedang turun, maka akan banyak juga perusahaan yang keluar dan akan menurunkan persaingan, tapi terlalu berisiko, Pak. Oke, good. Jadi kalau ada sebuah industri, kelompok usaha atau jenis usaha tertentu, pertumbuhannya masih tinggi, berarti kalau pertumbuhannya masih tinggi itu profitabilitasnya masih tinggi, tentu akan mendorong perusahaan lain masuk. Itu kalau bicara masuk. Tapi kita bicara rivalry among existing. Jadi perusahaan nggak usah mempertimbangkan yang masuk.
pertumbuhan masih tinggi kayak gini, ya udah kita mungkin fokus, nggak usah ngelirik pesaing aja, kita udah masih profit gitu. Masih profit artinya belum, persaingannya udah belum ketat banget. Maka kita fokus saja apa yang kita lakukan, banyak produk gitu ya, meningkatkan kualitas gitu. Kita masih profit. Pertumbuhannya karena pertumbuhannya masih tinggi, masih dalam siklus industrinya itu masih dalam tahap pertumbuhan gitu ya. Perusahaan yang masih ada tanpa harus memakan pangsa pasar perusahaan yang lain. Masih untung sehingga persaingannya menjadi relatif kecil. Lain cerita kalau pertumbuhannya sudah stuck. Semuanya sudah mencapai masa maturity, artinya tingkat persaingannya udah ketat banget pertumbuhannya, karena pertumbuhannya juga udah pada masa mature. Semua perusahaan sudah pada mature. Mau nggak mau kayak gitu, maka dia akan, supaya profitnya tinggi, gitu ya, perusahaan pasti dia berusaha untuk memakan pangsa pasar perusahaan yang lain. Pasti mainnya berebut. Nanti strateginya makanya ada yang bicara strategi low cost. Bagaimana efisiensi biaya sehingga nanti harganya lebih murah, kualitasnya relatif sama. Nah, pangsa pasar perusahaan lain bisa direbut. Oke, concentration. Silakan, siapa yang mau menjelaskan terkait dengan konsentrasi? Yuk, apa ditunjuk? Mbak Tiara Rosanti, gimana konsentrasi? Iya, Pak. Ya. Konsentrasi bisa mempengaruhi persaingan. Maksudnya itu kayak fokus industrinya kemana gitu ya, Pak? Oke, gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan, maaf ya Pak, sebelumnya saya off kamera karena jaringan tidak stabil. Itu kalau misalkan industri itu fokusnya itu kemana? Jadi dia memfokuskan pada satu bidang aja gitu bisa mempengaruhi persaingan. Jadi kalau misalkan industri itu lebih fokus ke bidang satu itu bakal lebih baik gitu Pak daripada yang banyak fokusnya gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, silakan yang lain. Ada yang menambahi atau pendapat lain? Yuk, Mbak Vanessa. Izin menjawab Pak, jawaban saya lumayan mirip sama Tiara Pak, karena saya kurang paham yang konsentrasi, tapi saya pahamnya yang switching cost Pak. Kalau switching cost gimana? Seingat saya Pak, kalau switching cost itu seberapa besar sih si pembelinya mau gitu mengganti pembelian dari brand satu ke brand yang lainnya. Kalau misalkan switching cost-nya rendah, ya kayak mereka akan berintensi untuk menggunakan brand yang sama gitu. Jadi kayak rivalry gitu Pak antara brand yang ada. Itu sepakatan saya Pak. Dan sebelumnya maaf juga Pak, off kamera karena sinyal saya kurang mendukung. Silakan yang lain yang mau berpendapat. Mas Puguh. Iya Pak, kalau mengenai fokus perusahaan itu ini Pak, lebih ke fokus apa yang dijalankan gitu Pak. Maksudnya seperti apa itu? Kan misalnya suatu perusahaan fokus pada suatu bidang, nah kayak di situ dia
fokus terus memperbaiki kayak bidang yang dia jalani gitu Pak, kan mempertimbangkan pasti ada kompetitornya kayak gitu. Terus Oke, jadi bicara konsentrasi, kita bicara jumlah industri yang ada di situ, jumlah perusahaan yang ada di situ, dan sejauh mana secara relatif dia bisa mempengaruhi konsentrasi itu. Gitu. Misal kalau kita bicara perusahaan seperti yang disampaikan dulu, ada microchip punyanya Microsoft gitu ya, maka dia akan bisa memenangkan persaingan, profitabilitas dia menjadi tinggi karena dia di situ berusaha. Waktu itu microchip yang terkenal cuman Microsoft, maka dia akan mempunyai kekuatan untuk bersaing. Tapi kalau kemudian ternyata ada 3 jenis perusahaan dan relatif produk yang dihasilkan sama, fungsinya sama gitu ya, maka mereka tentunya akan bersaing. Nah, maka supaya menjadi tidak terkonsentrasi gitu ya. Nah, bagaimana? Biasanya nanti akan ada strategi seperti membentuk kontrak kerjasama supaya untuk menurunkan persaingan. Bagian ini diciptakan oleh perusahaan yang ini, bagian ini diciptakan oleh perusahaan yang lain. Gitu. Sehingga konsentrasinya menjadi bisa dikendalikan. Kemudian kalau terkait dengan diferensiasi, nah kalau bicara diferensiasi kita bicara produk yang dihasilkan. Ini juga merupakan salah satu strategi. Kalau perusahaan kita menghasilkan produk yang berbeda dari produk yang lain, maka persaingan kita menjadi relatif memenangkan, gitu ya, berbeda. Dan memang biasanya kalau kita bicara diferensiasi itu fokus pada segmen pasar tertentu, sehingga kita tentu akan bisa memenangkan itu, menangkan persaingan. Artinya persaingan menjadi relatif kurang. Tetapi kalau kita mempunyai produk yang tidak berbeda dengan produk yang lain, maka menjadikan persaingan menjadi semakin tinggi. Dan itu akan diperparah lagi kalau biaya switching cost berpindah dari satu produk perusahaan A ke produk perusahaan B yang relatif sama, maka itu menjadi persaingan semakin tinggi. Untuk pindah ke sana itu nggak ada biaya cost-nya, gitu ya. Relatif murah. Gitu. Pindah ke sana ya udah pindah-pindah aja, nggak ada biaya. Gitu. Mungkin nggak ada kontrak dulu dengan perusahaan itu, ya udah pindah-pindah aja. Artinya di A terlalu mahal, saya pindah ke B lebih murah. Nah itu akan meningkatkan persaingan. Nah tapi kalau kemudian switching cost-nya berubah, berpindah, itu tinggi, misalkan ada kontrak, ada perjanjian, nah tentu itu akan menjadikan tingkat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan menjadi rendah, gitu ya. Karena mungkin dalam jual beli dulu harus menggunakan kontrak, nah, itu kan menjadikan pembatas. Gitu. Oke, itu terkait dengan diferensiasi dan switching cost. Skala atau learning ekonomis. Siapa yang mau menjelaskan? Izin jelas, Pak. Oke, Mas Ogi, silakan. Mungkin skala ekonomi itu yang kayak dipelajari di mikro atau makroekonomi ya Pak, di mana perusahaan itu mencapai titik pada keuntungan yang maksimal gitu Pak. Jadi ada produk yang tidak bisa dihasilkan dalam jumlah kecil, jadi harus dihasilkan dalam jumlah besar. Dan apabila perusahaan itu udah mencapai pada titik skala ekonomisnya, jadi susah perusahaan lain untuk menyainginya gitu Pak. Misalnya kan pabrik kertas, nilai efisiensi yang menguntungkan baru,
nilai efisiensi baru bisa dicapai, yang menguntungkan baru bisa dicapai dalam skala yang besar. Jadi jika ada satu perusahaan yang sudah mencapai skala itu, maka sulit bagi perusahaan lain untuk menyainginya gitu Pak. Contohnya tuh kayak pabrik kertas, pabrik air minum gitu. Oke. Jadi skala ekonomik itu bicara apa sih sebenarnya? Kalau kita di ekonomi makro, skala ekonomik itu ngomongin peningkatan output, tetapi Penurunan biaya, Pak. penurunan biaya produksi, gitu ya. Nah, ini bisa dicapai dengan apa? Dengan learning economic, gitu ya. Learning organization, artinya apa? Perusahaan yang sudah lama belajar terus, melakukan perbaikan terus-menerus, dari tahun ke tahun dia mengevaluasi, learning, maka dia akan mampu mencapai skala ekonomi. Skala ekonomi tadi, kita sudah mencapai satu titik gitu ya, karena ada batasan biaya tertentu gitu ya, yang harus tetap dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau dia bisa mencapai pada titik optimal produksi karena batasan rentang biaya itu, maka output menaik, tapi biaya per produknya menjadi turun. Sehingga kalau secara cost produknya menjadi lebih rendah, kalau bicara penjualan dia akan lebih relatif murah kan gitu. Ataupun kalau dia dengan harga yang sama dengan pasar yang lain, tetapi skala ekonomisnya lebih bagus, maka keuntungannya akan lebih tinggi. Nah, perusahaan yang sudah mencapai skala ekonomis yang seperti ini tentu akan menghambat. Sini akan bicara trade of new entrant, ada kaitannya. Perusahaan sudah berpengalaman, sudah belajar dari masa lampau, sudah lama, sudah mencapai skala ekonomi, satu, tentu dia akan bisa memenangkan persaingan tadi ya. Karena dia biaya produksi menjadi lebih murah gitu ya, harganya lebih kompetitif, tingkat persaingan bagi dia tingkat persaingannya tidak menjadi besar, artinya dia rendah karena masih bisa bersaing dengan yang lain. Tetapi bagi perusahaan yang lain, kalau kita kaitan dengan persaingan trade of new entrant, maka ini akan menghambat. Salah satu ini scale of economics. Ini menjadi hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam. Ya, karena dia akan menangkan persaing. Fixed variable cost juga akan sama, gitu ya. Fixed variable cost. Cara fixed variable cost, ya tadi ada kaitannya dengan skala ekonomis. Ya, mencapai tingkat produksi yang optimal karena batas rentang biaya. Nah, biasanya kaitannya dengan biaya tetap. Kalau kita bicara dulu belajar manajemen keuangan kemarin, gitu ya. Nah, ada leverage, operating leverage, gitu ya. Kan kenaikan penjualan, gitu ya, kenaikan profit, gitu ya, karena efek dari biaya tetap, gitu ya, penggunaan biaya tetap. Itu kita belajar, dan itu juga akan mempengaruhi ekonomis. Bagaimana terkait dengan excess capacity? Excess capacity, silakan. Mbak Tri Maharani, udah belum tadi? Belum, Pak. Oke. Gimana? Excess capacity akan mempengaruhi, atau bicara kapasitas itu akan mempengaruhi persaingan. Mungkin karena kapasitasnya berlebih atau
kapasitasnya berlebih itu situasi di mana kapasitas produksi tidak sepenuhnya digunakan. Oke. Kaitannya dengan sepenuhnya tidak digunakan, ada kapasitas yang menganggur, efeknya gimana? Jadi perusahaannya memproduksi skala output yang lebih rendah gitu, Pak. Oke. Sehingga efeknya bagi persaingan? Mungkin kurang diminati itu, jadi persaingannya rendah. Persaingannya menjadi rendah. Kalau ada kapasitas menganggur, persaingannya menjadi rendah. Kira-kira begitu, Pak. Oke, kira-kira begitu. Mas Dewa, Iya, Pak. sepakat? Kalau ada kapasitas menganggur, maka persaingannya menjadi rendah. Ketika kapasitasnya berlebih, kapasitas berlebih ini berarti pasarnya butuh output yang lebih banyak seperti itu, Pak? Atau Oke, jadi kita bicara kapasitas, excess capacity artinya kita punya kapasitas untuk menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Ternyata terjadi excess capacity. Artinya apa? Kapasitas yang dimiliki perusahaan itu jauh lebih besar dibandingkan permintaan di pasar. Artinya apa? Ada kapasitas menganggur. Kejadian kapasitas menganggur ini memaksa perusahaan untuk bersaing dengan cara apa? Memotong harga. Bisa jadi memotong harga supaya memenangkan persaingan gitu ya. Kalau ada perang tarif kan, kalau kita bicara penerbangan kayak gitu ya. Permintaannya sedikit, jumlah kursinya banyak, kan otomatis jualnya murah. Persaingan menjadi semakin ketat. Profitabilitasnya menjadi rendah. Dan excess capacity ini akan diperparah, gitu ya, akan menjadi persaingan menjadi berat ketika barrier-nya menjadi susah. Artinya apa? Perusahaan sudah masuk ke situ, sudah over capacity, dia mau keluar dari perusahaan itu susah. Gitu. Banyak faktor, bisa karena peraturan. Peraturan pemerintah kalau udah masuk ke situ, ya udah, situ nggak mudah kemudian keluar, gitu. Karena kalau udah keluar nanti masuknya kan nggak mungkin bisa masuk lagi. Gitu. Itu terkait dengan excess capacity dan exit barrier, gitu ya, ada kaitannya. Nah itu semuanya bisa, jadi faktor-faktor di sini itu membacanya, memahaminya, bisa menjadi lebih meningkat, kalau Anda menganalisa, apakah meningkatkan persaingan sehingga menurunkan profitability, atau menjadikan, berdasarkan analisa Anda, persaingannya masih rendah, sehingga profitabilitasnya menjadi meningkat. Artinya tadi kalau contoh excess capacity gitu ya, ternyata tidak terbentuk excess capacity. Justru sebaliknya, permintaannya jauh lebih besar dari kapasitas yang dimiliki perusahaan. Tentunya juga akan meningkatkan profitabilitas. Persaingannya mungkin tidak menjadi lebih ketat. Perusahaan nggak perlu potong-potong harga gitu untuk merebut pangsa pasar. Oke, itu terkait dengan potensi yang muncul terkait dengan keberadaan industri yang sudah ada. Nah sekarang terkait dengan ancaman pendatang baru. Artinya apa? Kalau ada pendatang baru bisa masuk ke industri itu, maka pasti akan meningkatkan potensi persaingan. Atau
fakta tentang persaingan yang sudah ada di sini akan menjadi semakin meningkat. Gara-gara ada pendatang baru. Salah satunya skill of economics. Persaingan menjadi berkurang dengan hadirnya pendatang baru, salah satunya disebabkan oleh skala ekonomis. Tadi ya, kalau skala ekonomisnya udah dapat dibentuk di industri itu oleh pemain lama, maka pemain baru males lah untuk masuk ke sana gitu ya. First mover advantage apa ini? Izin menjawab, Pak. Ya. Keunggulan izin, Pak. Ya. Yuk, ada 2 penjawab. Bagi ya satu-satu. First mover advantage sama distribution access. Dua-duanya silakan. Jangan rebut. Siapa yang duluan tadi? First Saya, Pak. mover advantage. Yang kedua Izin, Pak. distribution access. Karena intinya itu yang sama. Hampir sama. Oke, silakan. Izin, Pak. Kalau menurut saya first mover advantage itu keunggulan dari perusahaan yang bergerak lebih cepat, Pak. Misalkan kan lebih cepat tadi ada kaitannya dengan learning ekonomis. Jadi bisa bisa lebih efisien dan menekan cost-nya. Jadi yang masuk lebih dulu itu lebih punya keunggulan dalam hal persaingan gitu, Pak. Jadi buat pemain baru yang mau masuk gitu jadi lebih susah kalau perusahaan yang sudah ada itu sudah lebih efisien gitu, Pak. Oke. Jadi tepat. Jadi ini ada kaitannya dengan tadi. Biasanya pendatang baru itu dia akan learning organization gitu ya. Sehingga mampu mencapai skala ekonomi. Dia memiliki keunggulan-keunggulan karena sebagai pemain baru udah tahu semua yang ada dari. Nah, kalau udah kayak tahu mikir-mikir mau masuk, males saya mau masuk gitu ya. Karena dia belajar dari nol gitu ya, kalau nggak tahu sehingga belum tentu dia akan profit. Kemudian distribution access. Apa tadi? Yang kedua silakan. Dari saya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya saya kurang begitu paham, Pak, tentang distribution access ini. Mungkin kalau menurut saya ini distribution access ini adalah dia lebih punya akses yang lebih gampang untuk mendistribusikan produknya, Pak. Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri duluan itu dia lebih punya channel yang lebih luas gitu, Pak. Jaringannya lebih luas. Jadi dia bisa distribusiin barangnya lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke dalam industri itu, Pak. Oke, artinya kalau kita menganalisa dengan industri atau perusahaan yang memerlukan jalur distribusi gitu ya, biasanya ini perdagangan gitu ya, outputnya kendaraan bermotor misalnya, butuh jalur distribusi dan dealer-dealer yang sampai ke tingkat kabupaten kota, relatif mahal. Nah, tentunya itu akan menjadikan pemikiran orang untuk masuk ke sana. Industri makanan gitu ya, Coca-Cola gitu, minuman gitu, atau ciki-ciki kalau Anda mungkin di desa udah ada mobil box gitu ya yang ngirim makanan. Nah, tentunya memerlukan biaya yang mahal untuk memperoleh jalur distribusi gitu ya. Sehingga mereka lebih bisa menyampaikan produknya sampai ke end user. Nah, ketika ini menjadi relatif mahal, membutuhkan biaya yang banyak, investasi yang besar gitu ya, karena kaitannya dengan jalur distribusi, ini juga akan menjadi penghambat, menjadi bahan pemikiran orang untuk masuk. Semakin mahal, semakin besar jalur distribusi yang harus dia investasikan gitu ya, maka akan menghambat perusahaan untuk masuk. Oke, relationship. Silakan. Siapa? Atau Mbak Erika Deviana. Relationship.
izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin relationship itu lebih ke arah si perusahaan yang udah masuk ke pasar itu, dia udah melakukan hubungan dengan mungkin supplier atau para buyers yang lebih dahulu gitu, Pak. Jadi adanya hubungan lebih dulu daripada si perusahaan yang baru yang akan masuk. Jadi adanya keunggulan. Mungkin yang perusahaan masuk itu akan berpikir lebih jauh gitu, Pak. Kalau semisal si brandnya si perusahaan ini udah lebih tinggi, terus banyak sekali hubungan dan kerjasama dengan perusahaan lain gitu, Pak, mungkin. Jadi sehingga si perusahaan baru akan berpikir 2 kali untuk masuk ke dalam pasar, gitu, Pak. Oke, good. Jadi bisa jadi perusahaan yang sudah ada itu melakukan hubungan kerjasama. Apakah itu hubungan terkait dengan jalur distribusi, kerjasama dengan supplier, dengan customer yang sudah dijalin ya dengan kontrak-kontrak gitu ya, sehingga ini akan menghambat perusahaan baru untuk masuk. Yang terakhir terkait dengan legal barrier, ada peraturan-peraturan pemerintah yang ketat, yang tidak memudahkan perusahaan untuk masuk, syaratnya sangat ketat, mungkin biaya pembentukan awalnya juga susah, gitu ya, maka akan membatasi orang untuk masuk. Contoh, mungkin perusahaan jasa aja lah. Kalau ada kantor lelang negara gitu, ada KPKNL yang lelang, tapi ada balai lelang swasta. Untuk bisa mendirikan balai lelang swasta itu harus punya modal dasar sekian M. Nah, berarti kan Anda walaupun lulus sini gitu ya, terus Anda mungkin sekolah lagi di hukum, terus kemudian ingin jadi mendirikan balai lelang tidak semudah itu. Konsultan pajak apa itu juga ada syarat-syarat tertentu. Oke, ini trade of substitute product. Gitu ya. Ada 2 hal. Silakan. Siapa ini? Saya Pak, saya ingin izin mencoba menjawab Pak. Relative price and performance ini, kalau hambatan ini terjadi apabila pembeli atau konsumen itu mendapatkan produk pengganti gitu Pak. Jadi itu produk penggantinya ada yang lebih murah atau memiliki kualitas yang lebih baik. Jadi ini merupakan hambatan karena adanya substitusi dari suatu produk. Jadi itu misalnya di perusahaan A ini harganya lebih murah daripada di perusahaan B. Jadi ini merupakan hambatan gitu bagi perusahaan B. Gitu Pak. Oke, nah kalau begitu kira-kira persaingan menjadi ketat atau rendah? Persaingannya menjadi lebih ketat Pak, karena misalnya harganya rata-rata pertama Pak. Jadi itu karena persaingannya ketat untuk supaya perusahaan A ini lebih mendapatkan banyak konsumen, jadi perusahaan A menurunkan harga Pak. Jadi itu perusahaan B juga ikut menurunkan harga, jadi itu persaingannya bisa jadinya tuh lari ke persaingan harga atau persaingannya tuh bisa jadi lebih ketat gitu Pak untuk menarik minat konsumennya. Oke, jadi produk substitusi ini kan kalau kita bicara substitusi, seseorang tidak akan berkorban lebih banyak untuk dua jenis barang atau aset yang relatif sama gitu ya. Nah, ternyata secara kualitas sama, kegunaannya sama, tapi harganya jauh berbeda. Lebih murah dikit aja, itu juga akan mendorong persaingan. Orang akan pindah. Ketika berpindah menjadikan persaingannya menjadi lebih ketat gitu ya. Bisa jadi tadi perang harga. Kemudian kedua memang mau, artinya pelanggan yang sudah biasa dengan perusahaan yang selama ini suplai, nah dia pindah ke sana. Gitu ya. Untuk pindah ke sana itu tidak tidak berbiaya mahal. Ada kaitannya dengan switching cost-nya juga murah. Pindah ke produk substitusinya murah, dia juga ada kemauan gitu ya. Maka itu akan mempengaruhi tingkat persaingan. Pada akhirnya nanti profitability industri juga akan menjadi meningkat. Nah, ada 2 hal lain yang mempengaruhi profitabilitas dan industri, akan mempengaruhi laba industri. Laba sebuah perusahaan walaupun secara tidak langsung gitu, mempengaruhi persaingan, tetapi akan mempengaruhi profitability.
Tidak terkait langsung dengan persaingan, tetapi dia punya pengaruh terhadap profitability, yaitu bargaining power terkait dengan input dan output. Pertama, bargaining power dari buyer dan bargaining power of supplier. Artinya apa? Kalau posisi tawar masing-masing pihak ini menjadi lebih kuat, maka profitability menjadi lebih rendah. Oke, kan kita bicaranya tadi adalah profitability industri ya. Nanti kalau profitability-nya industrinya masih seberapa besar, perusahaan Anda yang Anda nilai nanti akan kita larinya ke sana. Seberapa besar dia akan memperoleh profitability dari industri. Artinya kita bicara market share kalau di penilaian. Ya. Ketika ada penilaian properti kemarin kan market share. Ada permintaan yang akan menghasilkan laba tertentu, ya Anda mampu memenuhi seberapa besar. Gitu. Nah ini juga akan dipengaruhi oleh bargaining power. Buyer berarti pembeli, pengguna dari produk. Switching cost, tadi juga berpengaruh kan di sana. Kalau switching cost, maka otomatis dengan mudah dia akan mempunyai kekuatan tawar. Ya, perusahaan akan mempunyai kekuatan tawar. Sorry. Switching cost-nya tidak mudah, maka industri yang mempunyai kekuatan tawar. Perusahaan yang mempunyai kekuatan tawar. Tapi kalau switching cost-nya mudah, berpindah ke produk perusahaan lain, gitu ya, maka akan mempengaruhi industri labanya. Differentiation, semakin berbeda produk yang dihasilkan perusahaan, maka dia mempunyai posisi tawar. Jelas kalau diferensiasi produk itu dia fokusnya pada segmen pasar tertentu. Pemainnya nggak banyak. Sehingga apa? Perusahaan atau industri yang bergerak di barang-barang tertentu mempunyai diferensiasi produk, tentu dia punya posisi tawar. Kalau nggak mau ya udah, kamu nggak bakalan dapat yang lain kok, adanya cuma di sini. Itu ibarat. Important of product for cost and quality, ya jelas. Seberapa penting produk itu terkait dengan kualitas dan biaya. Gimana ini? Maksudnya seperti apa? Mbak Fitri Suci. Iya, Pak. Pak, mohon maaf. Tadi pertanyaannya di saya putus-putus. Oke. Bicara bargaining power of buyer, di sini ada important of product for cost and quality. Important. Pentingnya produk terkait dengan biaya dan kualitas. Bagi siapa? Bagi buyer. Pertanyaannya pentingnya produk, pentingnya kualitas dan biaya dari produk. Oh, ya. Ini sebenarnya important of product for cost and quality. Seberapa jauh pentingnya produk itu, berarti produk yang dihasilkan industri bagi buyer terkait dengan biaya dan kualitas. Kalau buyer tuh biasanya kan ingin yang barang yang kualitasnya bagus tapi juga murah gitu loh Pak, terjangkau. Jadi kualitas sama harga tuh mempengaruhi keinginan buyer untuk membeli suatu barang itu. Oke, mempengaruhi keinginan buyer untuk membeli suatu barang itu. Sehingga posisi tawar buyernya menjadi rendah atau tinggi? Tergantung, Pak. Tergantung. Maksudnya tergantung.
Tadi kan pentingnya barang itu bagi buyer. Kalau barang itu ternyata penting bagi buyer dari customer, dia punya posisi tawar nggak gitu? Enggak, pasti dibeli, Pak. Pasti dibeli. Good. Sehingga kalau begitu profitabilitas industri menjadi meningkat nggak? Industri loh, kita ngomong industri atau perusahaan yang menghasilkan produk yang dibeli konsumen tadi, itu menjadi tinggi nggak? Tinggi, Pak. Tinggi, gitu ya, menjadi tinggi. Jadi kalau buyer itu menganggap produk yang dihasilkan oleh sebuah industri itu penting kaitannya dengan apa? Satu, kaitannya dengan subkomponen biaya yang akan dihasilkan untuk produk dia. Jadi buyer ini menggunakan produk dari industri untuk menghasilkan produk yang lain, namanya gitu. Nah, barang itu mempunyai komposisi yang utama di bagian dari struktur biaya produk itu. Dan juga akan mempengaruhi kualitas produk itu. Maka dia akan menganggap itu sangat penting. Sehingga dia bisa dikatakan, ya aku harus beli itu. Mau nggak mau harus beli produk itu. Gitu. Nah, kalau seperti itu pasti tawar dia akan menjadi berkurang. Number of buyer, volume of buyer, itu juga akan berpengaruh. Volume per buyer, masing-masing buyer itu membelinya berapa? Kalau Anda beli 10 kilo mangga sama beli 1 kilo mangga, biasanya posisi tawar Anda kekuatannya beli sekilo atau 10 kilo? 10 kan? Kalau 10 Anda bisa nawar. Ya. Beli lebih murah apa? Diskon. Nah, kalau beli 10 ya udah diskon. Sehingga apa? Posisi tawar Anda menjadi lebih kuat. Profitabilitas perusahaan menjadi turun. Ya. Number of buyer. Kalau jumlah bayarnya semakin banyak, kira-kira posisi tawar bayarnya tinggi atau rendah? Pembelinya banyak. Kira-kira posisi tawarnya menjadi kuat atau lemah? Lemah, Pak. Lemah. Kamu nggak mau segitu, ya udah, masih banyak pembeli yang lain kok. Oke ya. Begitu juga bargaining power. Ini sama, cuman berkebalikan gitu ya dari kaca. Posisinya ini punyanya bargaining power of supplier. Supplier juga begitu. Supplier juga begitu. Switching cost gitu. Differentiation. Supplier punya barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang sangat dibutuhkan oleh industri, ya udah. Bayarnya yang punya posisi tawar. Tapi kalau produk dari supplier-supplier itu relatif tidak terdiferensiasi, relatif sama, ya yang posisi tawarnya terjadi di industri. Industri mau cari biaya produksi, cost, biaya material, cost-nya yang paling murah, dia bisa milih kemana-mana aja. Profitabilitas milik kecuali kalau oke, ini kacamatanya dibalik aja dibanding dari sini. Sama aja. Kalau di sini dari si supplier menggunakan produk ini, menggunakan produk industri, kalau supplier menjual sesuatu yang menjadi inputan dari industri. Oke. Oke ya. Jadi kalau di situ sebenarnya kalau bicara posisi tawar, kekuatan tawar ini ada dua hal yang mempengaruhi kekuatan tawar. Sensitivitas harga dan kekuatan tawar. Jadi kita bicara seberapa sensitif
perubahan harga itu akan berpengaruh. Dan seberapa besar kekuatan tawar itu akan dimiliki oleh masing-masing pihak. Nah, kalau bicara sensitivitas harga itu, perubahan sedikit saja pada harga akan mempengaruhi kedua pihak ini. Untuk beli atau enggak gitu ya. Tadi kita bicara switching gitu ya. Berarti itu terkait dengan sensitivitas harga. Harga berubah dikit aja gitu ya. Mungkin biasanya ibu-ibu ada cuman selisih 500 itu udah dianggap murah gitu. Switching dari Alfamart sini pindah ke Indomart sini itu. Cuman gara-gara 500 rupiah. Dari Indomaret, dari Super Indo sini ke Alfamart. Atau dari Harmoni pindah ke mana lagi. Mungkin gara-gara cuma 500. 500 sensitif, seberapa sensitif perubahan harga mempengaruhi. Nah, itu satu. Tentunya ketika sensitif berpindah, nah itu juga akan mempengaruhi profitabilitas untuk diperparah lagi atau didukung lagi. Nanti setelah sensitivitas juga kemampuan tawar. Di sana lebih murah, sensitif pindah ke sana. Di sana nanti dia masih nawar lagi gitu ya. Kemampuan dia untuk tawar. Yang mempengaruhi tawar apa? Ya tadi ada volume, ada jumlah bayar, biasanya terkait dengan volume. Gitu. Apalagi important of product gitu. Dia sensitif terhadap perubahan harga, pindah, tetapi di sini dia tidak bisa nekan karena barangnya relatif dibutuhkan. Oke, nah ini detailnya silakan nanti bisa Anda pelajari. Intinya semakin rivalry increase and become a stronger for when, semakin kuat terjadi ini. Tapi decrease become a bigger force under the opposite condition. Jadi ini meningkat ketika seperti ini. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka persaingan meningkat. Tapi jika ini sebaliknya, buyer demand is growing slowly, ya tadi yang tingkat pertumbuhannya karena permintaan dari customer lambat, nah maka persaingan menjadi tekan, menjadi meningkat, harus makan potong harga tadi kan. Tapi sebaliknya, kalau permintaannya tinggi, ya persaingannya menjadi turun, gitu aja. Bacanya begitu. Itu lebih detail lagi, dan ini lebih detail lagi, nanti silakan Anda baca sendiri, tapi konsepnya seperti tadi. Ini dari supplier dan sebagainya. Oke ya. Oke, tadi kita udah bicara terkait dengan persaingan. Oke, ini semua data-data tadi bisa kita gunakan untuk melakukan skenario. Kemarin sudah saya sampaikan ya, skenario di dalam melakukan proyeksi. Oke, lingkungan internal artinya tadi kita udah bicara makro, mikro, kemudian internal. Internal itu tujuan akhirnya kita ingin tahu seberapa kompetitif perusahaan kita. Seberapa efektif perusahaan mampu menggunakan sumber daya secara optimal. Kalau dia optimal, bisa mencapai skala ekonomi, sehingga dia bisa menjual produk yang kompetitif. Gitu ya. Nah, kalau kemudian dia udah kompetitif, bagaimana dia mempertahankan tingkat kompetitif itu? Apa ancaman yang dia hadapi? Apa kelemahan yang dia miliki? Kesempatan apa yang dia muncul? Dan itu semuanya tentu akan dianalisa. Dan ini sudah Anda pelajari dulu ketika bicara manajemen pengantar manajemen. Oke, kompetitif. Unggulan kompetitif itu bisa diperoleh dari terkait dengan penggunaan sumber daya, ya.
sumber daya digunakan secara penuh oleh perusahaan, dikendalikan oleh perusahaan, atau dikendalikan seberapa efisien, seberapa produktif, gitu ya. Nah, tentunya dulu ketika belajar, ketika bicara produktivitas itu berarti efisiensi untuk mencapai sebuah profitabilitas. Kalau ada bicara dulu ada manajemen keuangan itu ya, ada 2 faktor, gitu ya, kita bicara ROE kalau nggak salah. Di situ ada profitability dan utility. Nah, profitability terkait dengan kontrol akan biaya, bukan lagi biaya manajemen keuangan. Dan satunya adalah utility, pengelolaan aset. Maka ada rumus DuPont, tambahin lagi 1, multiplier. Semuanya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Oke. Ini kalau bicara untuk mengetahui kekuatan kompetitif dari aset yang dimiliki perusahaan, sumber daya. Apakah dia akan mensupport keunggulan kompetitif? Sisi dari valuable maupun rare-nya. Satunya untuk sustainable kompetitif, artinya untuk jangka panjang. Non-substitutable dan imitasi. Ini sebenarnya imitasi, imitable. Bisa ditiru enggak? Kalau nggak bisa ditiru ya semakin berjangka panjang. Tidak bisa disubstitusikan juga akan semakin membentuk jangka panjang. Analisanya sudah ada analisa SWOT. Dan ini sudah Anda pelajari di manajemen. Ada 4 kuadran, gitu. Nanti strategi, bagaimana strategi strength, gitu ya. Artinya bicara strategi SO, bagaimana kita menggunakan kekuatan kita untuk mencapai opportunity. Dan nanti terus bagaimana kita ada ancaman, gitu ya. Ada kelemahan dari perusahaan, maka strategi apa? Strategi defense kita seperti apa? Ada terus juga SB, kuadrannya terkait dengan kekuatan kita untuk menutupi kelemahan, dan lain sebagainya. Itu sudah Anda pelajari. Oke. Nah, kekuatan yang kita miliki salah satunya bisa kita lihat dari kompetensi yang kita miliki saat ini apa, aktivitas yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan, kapabilitas gitu ya, seperti apa. Kemudian apa yang dari kompetensi yang sudah kita lakukan itu apa yang baik sudah sangat baik kita lakukan gitu ya, untuk mencapai ini strategi perusahaan ya, untuk kompetitif. Dan ini biasanya yang menjadi core inti. Kalau bicara produksi, dia core base-nya produk barang, ya, manufaktur. Lebih apa kompetitifnya? Yang baik saat ini seperti apa? Oh, dia zero defect. Perusahaannya nggak ada. Kemudian efisien. Kalau di sini mungkin bicara kompetensi tadi bisa dia masih pada produktif ya. Produktivitas. Lebih produktif. Melakukan continuous improvement, perbaikan secara berkelanjutan.
Yang dia lakukan selama ini meningkatkan kapabilitas secara produktif, perbaikan secara berkelanjutan, gitu ya, sehingga dia mampu membentuk zero defect. Kalau sudah zero defect ya udah efisien, gitu. Sehingga akan mencapai ini. Oke, ini sudah saya jelaskan. Anda sudah belajar. Intinya kita melihat kelemahannya harus kita kendalikan, strategi defense-nya seperti apa, kelemahannya dari mana aja, macam-macam. Bisa dari pengalaman kurang, inferior skill, keterampilannya masih rendah, resource-nya kurang, dan lain sebagainya. Peluang, nah bicara peluang kita melihat potensi ya di masa depan. Ada yang absolut, kayak sekarang itu kesehatan itu. Kesehatan ya, tapi kan ada batasnya. Sampai kapan nih? Pandemi udah mulai turun. Awal-awal mungkin ini wah masih tinggi. Nah, risiko yang tinggi dan potensi profit yang masih dipertanyakan. Satunya unsuitable. Kalau yang unsuitable berarti ya udah nggak tepat. Ada peluang tapi nggak cocok, investasi Anda lebih mahal, gitu. Anda nggak punya pengalaman. Udah. Oke, external treatment-nya. Tadi udah sebenarnya kita bicara berbagai macam ancaman ya. Hambatannya perusahaan dalam persaingan mengenai profitabilitas. Tadi udah kita lihat dari mana? Dari industri. Posisi, sehingga kita nanti harus tahu posisi perusahaan kita itu pada di mana, siklus perusahaan kita ada di mana, mampu nggak kita bersaing. Kalau enggak, tadi kita tahu dari makro, terus kemudian industri, nah baru ke perusahaan. Di perusahaan, ya, bisa persaingan. Oke. Oke, saya lanjutkan aja. Ini beberapa lambatan ya udah. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Ada opportunity, ada weak, kemudian ada strength, ada treatment. Nah, strateginya ada SO, punya kekuatan, punya opportunities. Nah, kita bisa melakukan strategi untuk merebut kesempatan itu. Berarti kita melakukan ekspansi terkait dengan strategi inovasi. Ada strategi, ada ancaman pendatang baru, ya, strategi, dan ada kekuatan yang kita miliki apa? Kombinasi keempat, mendukung strategi diversifikasi. Artinya apa? Kalau ada ancaman pendatang baru, mungkin kita pilihnya diversifikasi produk. Udah ada ancaman, treatment, dan trade, kemudian ada kita punya kelemahan, ya udah defensif. Defensif berarti apa? Ancamannya ada pendatang baru. Kita tidak punya lemah mungkin dari sisi teknologi masih kurang. Ya, paling defensif Pak. Ya paling tidak bangsa pasar kita tidak tergerus. Tidak tergerus. Ada opportunity, ada rasionalisasi. Yang rasional untuk mencapai itu kita masih nggak punya tenaga. Padahal ada opportunity di sana. Yang rasionalisasi, wow, biaya kita ketinggian, berarti efisien. Cara efisien Pak, rasionalisasi apa? Pengurangan biaya. Oke, jadi ya kaitannya udah. Oke, nah kalau bicara strategi yang kita udah umumnya kalau kita bicara strategi pada level perusahaan, gitu ya, maka bicara
ada yang bicaranya pada market target broad atau narrow, itu bicara corporate, atau yang kaitannya dengan industri atau perusahaan, ini pada perusahaan, ini biasanya lebih pada korporat. Perusahaan ini berarti individual. Kalau yang market target broad atau narrow itu berarti korporat, berarti lebih luas. Macam-macam kan kalau bicara corporate, bisa industri logistik, bisa industri tour travel, bisa industri makan dan minuman, bisa gitu ya. Mereka bergerak di bidangnya. Nah, kalau di sini level perusahaan. Nah, kalau perusahaan biasanya low cost atau differential cost. Kalau low cost itu produknya biasanya massal, banyak, biayanya murah, gitu ya, sehingga produknya relatif sama dengan yang lain dan harga jualnya murah. Kalau produk differentiation ini segmented, mempertahankan kualitas. Kalau di atas tadi masalah kualitas, segmen tertentu, kualitas, harganya tinggi biasanya. Ini nggak begitu mikir harga. Kalau yang di sini yang low cost itu akan ada harga yang rendah, sehingga dia tadi pilihannya produknya massal. Kalau massal kan bicara skala ekonomis tadi larinya ke sana. Oke, itu terkait dengan analisa. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Biar enggak saya terus. Silakan, ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada, tadi kita udah masuk ke industri, kemudian masuk ke perusahaan. Di perusahaan kita sudah melakukan analisa SWOT untuk mengetahui berbagai peluang, ancaman. Kemudian kita bisa menentukan strategi. Nah, kemudian kita juga harus paham lagi perusahaan kita pada siklus yang mana. Ingat-ingat kembali pelajaran market analysis. Anda kan larinya marketability analysis. Bicara marketability analysis, Anda harus mengetahui berapa daya serap properti subjek untuk memenuhi permintaan pasar, gitu kan? Bicara market share kan di situ, capture rate, gitu ya. Ini kalau bicara capture rate, ada permintaan segitu, bisa memenuhi berapa, larinya juga ke profitabilitas. Tapi di satu sisi, ketika dia capture rate seperti itu, dia juga harus memahami kondisi pasar saat ini seperti apa, supply dan demand-nya. Dan juga harus paham terkait dengan siklus pasar saat ini. Dan posisi perusahaan di mana. Kan gitu, Anda bicara market condition, ya. Bicara market condition, kan ngomongin siklus pasar seperti apa, kemudian sekarang pada posisi di mana. Begitu juga ketika kita melakukan analisa ini, kita juga pada akhirnya juga harus tahu sekarang industri tadi kondisi persaingannya seperti apa, perusahaan kita pada posisi mana. Sekarang itu juga harus tahu. Oke. Jadi ada 6 ya secara garis besar, ada startup baru tumbuh gitu ya. Baru awal benih lah, ada seed, start, up, launch gitu ya. Ciri-cirinya apa? Anda bisa baca di bukunya All About Corporate Valuation. Anda bisa belajar di manajemen ada, di ekonomi ada, di analisa pasar properti ada. Intinya sudah Anda belajar. Dan seperti mulai dari awal startup, kemudian semakin tumbuh, kemudian dewasa, turun gitu ya. Dari turun ini sudah ada strategi. Dari turun ini sudah harus ada strategi supaya dia bisa kembali naik.
Atau kalau nggak mampu ya udah mati. Kita harus tahu itu. Nah, ini beberapa kriteria sehingga Anda tahu posisi perusahaan kita ada di mana, gitu ya. Posisi kita ada di mana. Nah, pertanyaannya adalah kita tahu ini siklus perusahaan kita pada posisi mana di pasar yang dicirikan dari ini, itu tujuannya untuk apa? Gantian, tujuannya untuk apa? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Untuk mengetahui seberapa jauh persaingan ke depannya itu, Pak. Terus apakah masih bisa bersaing atau tidak dengan mengetahui data earningnya dan lain-lain. Terus, saya itu kalau udah tahu, Izin menambahkan, Pak. ya. Untuk membuat strategi ke depannya, Pak. Misalkan perusahaannya udah di posisi yang decline atau apa yang mau dead gitu, Pak. Jadi kan bisa buat strategi bertahan, misal buat kebijakan yang defensif agar yang penting perusahaan kita selamat gitu, Pak. Oke. Menurut saya gitu, Pak. Oke. Kaitannya dengan penilaian? Mempengaruhi nilai, Pak. Mempengaruhi. Jadi kalau misal perusahaannya udah mau bangkrut kan otomatis nilainya jadi lebih turun gitu, Pak. Oke, saya akan tanya, Mas. Sekarang kalau perusahaan pada growth, ini jenisnya growth nih ya, growth atau maturity, stable growth, maturity gitu ya. Di sini dicirikan revenue-nya strong growth, masih tumbuh gitu ya. Stable growth, profitnya tinggi, positive market, mass market, kayak gini dibandingkan perusahaan ini yang seed, startup, launch itu masih masuk dalam tahap startup. Belum ada laba, revenue pendapatannya mungkin belum ada, earning-nya belum ada, cash flow-nya belum ada, gitu ya. Artinya kalau kita bicara penilaian di seed, startup atau launch dibandingkan pada perusahaan masa pertumbuhan, ini yang pertumbuhan dari growth phase 1, growth phase 2 termasuk stable growth itu bicara pertumbuhan sudah ada profit. Kira-kira mempengaruhi metode yang Anda gunakan? Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi. Kalau ini kira-kira yang tepat Anda menggunakan? Masa pertumbuhan. Bisa menggunakan pendapatan atau aset, Pak. Anda bisa menggunakan pendekatan pendapatan. Atau mungkin bisa menggunakan pasar. Multiple. Namanya multiple ya kalau di teori penilaian. Rasio-rasio, price earning ratio kemarin. Karena ada data earning. Atau istilahnya menggunakan multiple ratio. Tapi kalau yang di sini, pendekatannya apa? Biaya. Kalau pendekatan biaya identik dengan apa? Pendekatan aset. Neracanya dinilai sekarang gitu. Aset-asetnya yang dinilai. Karena Anda mencari pembanding startup, mungkin belum ada perusahaan startup biasanya relatif baru gitu ya. Terus unik. Gitu. Kalau mau pakai DCF, masih ke tadi bicara peluang ke depan itu ada yang apa? Ini kayaknya profitable, tapi belum jelas atau resikonya tinggi gitu kan masih tanya. Nah itu perlu Anda analisa sehingga kalau Anda merujuk ke bukunya Irwan Jaya di sini kalau maturity mana yang bintang paling banyak ini ya lebih sesuai discounted cash flow. Kalau maturity udah dewasa bisa pakai earning multiple. Tapi kalau perusahaannya masih startup, ini ya, ini pada replacement cost, net asset approach, real option decision, ini teknik yang lain. Ini sudah bicara
risiko itu. Ini bicara probability, ini teknik modern. Gitu ya. Option, pilihannya ke option. Pakai skenario uji coba yang kayak kita di manajemen keuangan, diiterasi kan Anda bicara ada model yang itu automation gitu ya, itu menggunakan option itu udah di trial atau menggunakan startup, replacement cost lebih sesuai, net asset approach lebih sesuai. Artinya ini bicara replacement cost lebih ke pendekatan menilai ulang aset-asetnya dari sisi asetnya. Yang sini pakai pasar yang multiple, nggak mungkin gitu. Belum ada earningnya. Discounted masih memungkinkan, tapi dibandingkan dengan aset lebih baik menggunakan aset. Discounted mungkin selama Anda meyakini bisa memprediksi pertumbuhannya. Nah, tapi kalau yang growth, yang mature, Anda bisa menggunakan lebih sesuai gitu. Lebih sesuai kalau Anda menggunakan discounted cash flow. Artinya kalau menggunakan discounted cash flow, maka Anda menggunakan skenario berdasarkan proyeksi. Datanya dari mana? Dari analisa yang kita pelajari tadi. Berbagai analisa yang kita gunakan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, business life cycle tadi tujuannya ini ada untuk menentukan strategi. Kalau Anda menggunakan metode tertentu gitu ya, DCF ya mau nggak mau. Kesesuaian metode yang digunakan jelas, gitu ya. Melakukan penyesuaian dan dalam penilaian atas biaya dan pendapatan non operasional. Artinya kalau kita sudah tahu tadi strateginya, core bisnisnya apa, competitive advantage-nya apa terkait dengan core bisnisnya, maka perlu nggak laporan penilaiannya itu disesuaikan hanya untuk terkait dengan earning power, kemampuan menghasilkan pendapatan. Yang terkait dengan biaya operasi, pendapatan operasi Anda hilangkan. Oke. Untuk penggunaan dari pemahaman kita akan business life cycle. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Mengenai yang pemilihan strategi market target tadi Pak, mau mastiin berarti market target ini kita tuh menargetkan buyer dari produk yang kita hasilkan atau kita jual gitu ya Pak? Kayak misalnya produk susu Hilo gitu Pak, itu dia kan ada bikin kayak anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia gitu ya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Tapi intinya begini Mas, perusahaan yang Anda nilai kan mungkin udah punya target marketnya kan? Hilo, susu Hilo kan sudah ada, segmented pasarnya kan sudah ada kan? Iya Pak. Ya, dia namanya untuk remaja. Nah pertanyaan, oke ini udah ada remaja. Nah berarti dia memang usaha di remaja. Nah pertanyaan kemudian kalau begitu bagaimana tingkat persaingan untuk susu remaja yang ada di industri? Pakai Denko. Denko itu ada apa Pak? Grow ya? IV Grow apa Pak saya? Yang pertumbuhan. Ada Milo itu juga mungkin pertumbuhan. Artinya kita melihat industri yang bergerak di segmen ini apa aja. Setelah tahu, maka kemudian kita kira-kira kita mampu bertahan di mana. Itu satu, kalau terkait dengan segmen yang sudah ada. Kedua, perusahaan ternyata, kemarin saya bicara, data yang lain apa? Data yang diperoleh apa? Strategi manajemen. Perusahaan mungkin memiliki rencana strategi untuk ekspansi ke jenis segmen tertentu. Nah ini yang mungkin harus Anda gali lebih dalam lagi. Selain tadi kan tinggal kita tahu persaingannya berapa, strateginya sekarang seperti apa, kemungkinan dia bisa memenuhi berapa gitu ya dari yang sekarang. Nah kalau yang baru, nah kita menggali lagi kira-kira dia berarti new entrant nih untuk produk tertentu. Dia bisa menang nggak? Seberapa besar menangnya gitu. Tergantung penilaiannya kan, Anda menilai perusahaan atau menilai apa. Jangan-jangan cuma menilai divisi tertentu terkait dengan segmen susu dewasa, padahal dia belum pernah. Nah, kalau yang itu lain cerita, maka metodenya mungkin yang menggunakan yang startup tadi, modelnya gitu ya.
mungkin lebih metodenya lebih ke aset, mungkin. Jadi tergantung lagi. Tergantung dari objek yang kita nilai, kemudian bicara analisa industri terkait dengan segmen, ya kita lihat strateginya, apakah dia tetap di segmen itu. Kalau segmen itu berarti kita lihat persaingan, mampu seberapa besar dia bersaing, gitu ya. Kalau ada segmen baru, nah kita juga akan lebih lihat lagi kira-kira dia juga bisa berapa besar merebut pasar, kan berarti kalau begitu. Merebut pasar. Selama pasarnya, kalau pasarnya masih terbuka lebar, mungkin dia nggak akan merebut pasar. Tapi kalau udah ketat, ya mungkin dia akan merebut pasar. Seberapa besar dia akan merebut pasar. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ketika kita melakukan analisis Porter 5, Pak, itu sama LCC untuk penilaian bisnis, itu kita perlu gunain rating nggak, Pak, biar menghasilkan analisis yang berbentuk kuantitatif, atau hanya cukup menggunakan kalimat, Pak? Dan kalau misalnya cukup kalimat aja, bagaimana kita menyimpulkan kalau analisis Porter 5 forces itu tadi sudah di low, moderate, atau high, Pak? Gitu juga LCC-nya. Oke, jadi gini, Mas. Analisa kan bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Tapi akan lebih bagus kalau kemudian Anda melakukan analisa ini menggunakan skala. Anda membuat indikator angka-angka tertentu. Gitu ya. Artinya kita yang memberikan skala, quality ratingnya kita. Di kertas kerja kita. Dari kertas kerja kita kemudian itu menjadi dasar kita untuk melakukan penyesuaian atau melakukan proyeksi gitu ya berdasarkan tadi skala. Oh, ternyata persaingannya dia termasuk di level menengah gitu. Artinya kalau masih menengah masih ada peluang dia. Ketika menengah, Anda buat kriteria menengah itu seperti apa sih? Quality rating Anda sendiri itu akan lebih bagus jika hanya sekedar bicara ngomong. Ngomong kan kalau ngomong bisa aja. Kalau kuliah makroekonomi kadang-kadang ada beberapa dosen nggak suka kalau sekedar Anda ngomong, tapi buat grafik gitu. Begitu juga di penilaian ini akan lebih bagus kalau Anda melakukan analisa berdasarkan Anda buat quality rating boleh. Akan lebih bagus ketika menjadi dasar Anda melakukan argumentasi. Anda menengah dasarnya dari mana? Oh, low dasarnya dari apa? Anda punya itu. Jadi nggak ada ini satunya. Kalau bicara penilaian kan penilai harus menyimpan dengan baik kertas kerja penilai dan kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan kertas kerja dia. Artinya apa? Kalau nanti ada yang bertanya, ada yang men-challenge, dia bisa menjelaskan. Dan itu akan lebih enak menjelaskan kalau kita menggunakan kriteria kuantitatif. Apakah quality rating sederhana? Kayak Anda udah diajarin quality rating kan? Ketika melakukan besarnya menentukan nilai tertentu, kemudian adjustment-nya berdasarkan berapa, itu kan quality rating. Ya diskusi tim biasanya. Keumuman dari situ, ini skala yang skalanya tinggi, kriterianya apa ya? Gitu. Oke, menjawab nggak itu, Mas? Berarti Pak, ketika kita melakukan penilaian bisnis itu, kita gunain subjektivitas kita buat nentuin quality ratingnya sendirian, Pak? Ya sebenarnya kalau bicara subjektif, nggak subjektif murni ya, kita harus lihat teorinya. Artinya ada beberapa pendukung teori yang mengaitkan. Pampanya gini ya, gampangnya. Kalau kita bicara di properti, lokasi nomor 1. Maka kalau bicara lokasi itu kualitasnya nomor 1. Kalau kita bicara di industri kayak gini, bicara persaingan, yang paling utama terkait dari ada kemungkinan masuknya industri baru, terus kemudian bargaining power of supplier, of customer, maka Anda ya kira-kira yang paling berpengaruh dulu apa?
pasti kan bicara existing kan, persaingan pasti bicara existing. Nah nanti existing itu paling tinggi. Nanti dari existing Anda buat breakdown. Kaitannya existing tadi ada skala ekonomis, kemudian switching cost. Kira-kira mana yang paling mempengaruhi? Nah dari mana? Ya dari literatur. Itu akan lebih bagus. Jadi nggak subjektif kita ngerti. Anda bisa menggunakan ada kalau di properti lokasi ya memang lokasi yang paling berpengaruh. Nah itu Anda kasih quality yang paling tinggi ya nggak apa-apa. Begitu juga di bisnis. Nggak. Artinya gini, subjektivitas kita itu kan hanya kita buat quality rating, kita buat argumentatif, gitu ya. Atau kita pakai statistik, itu bagian dari pilihan kita, gitu ya, judgement kita. Nah, ketika mencari quality, mana yang nomor satu ya itu dasarnya tetap nggak asal. Ya, nggak asal. Kalau ngasal kan pasti di challenge. Enggak kok menurut saya ini. Tapi kalau ada dasar teorinya, itu akan lebih dipertanggungjawab, bisa mudah dipertanggungjawab, gitu. Oke, bisa dipahami, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti PR. Ya. PR-nya masing-masing orang silahkan cari data. Datanya kayak apa? Sesuaikan konteks Indonesia. Buka bukunya Pret, di situ bicara teknik jenis data, teknik pengumpulan data, gitu ya. Ada 3 bab di situ, termasuk sumber data. Jadi ada ngomong datanya apa, kemarin udah kita bahas, loh. Datanya apa, kemudian bagaimana mencarinya, gitu. Kemudian sumbernya dari mana. Kalau di Pret itu sangat Amerikan, gitu ya. Sangat Amerikan. Sekarang Anda sesuaikan konteks Indonesia. Pilih satu perusahaan, kemudian cari, artinya Anda punya rencana menilai perusahaan tertentu, ya. Perusahaan tertentu di industri tertentu. Maka Anda cari data-data di industri itu. Oke, ya. Intinya Anda cari jenis datanya, kemudian dari mana sumber datanya. Ini Anda cari BI cari apa? Masuk tingkat suku bunga, Anda masuk mana ke tingkat suku bunga. Nanti pasti filenya dapat deh. Ketika cari suku bunga kan bertanya-tanya nanti. Pak, suku bunga mana nih? Retail, komersil, investasi, nanti. Anda cari, silakan. Nanti pasti berfungsi nih. Nanti ketika mau menentukan cost of debt, bicara beasiswa, nah ini yang mana nih? Saya udah punya data retail, punya data suku bunga retail, suku bunga konsumsi, suku bunga investasi. Mana ini yang saya pakai? Paling tidak sekarang Anda sudah mulai cari. Ini tugasnya individu gitu ya. Cari data itu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Nanti dikirimkan ke GCR. GCR-nya akan saya sampaikan via WA. Nanti silakan Anda join di GCR. Ada pertanyaan? Mudah kan soalnya? Cuman cari data, sumbernya dari mana. Nggak perlu dianalisa, cari data. Tapi cari datanya disesuaikan dengan bukunya Pret itu. Ada berapa bab itu ya? Ada 3 bab kalau nggak salah bicara data. Pilih satu perusahaan. 456. Di 456 bukunya Pret atau business valuation itu ngomongin data. Jenis data dan cara mencari data dan sumber data. Nah, tinggal Anda sesuaikan konteks Indonesia aja. Kalau di situ kan Microstat, S&P, Indeks, kalau di Indonesia mana?
Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, yakin kalau nggak ada, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Minggu depan kita sudah bicara analisa perusahaan, tapi sudah nggak ngomongin persaingan, pasti ngomongin laporan keuangan. Artinya apa? Kita udah dapat data laporan keuangan. Nah, Anda kan cari nih data-data laporan keuangan di DPR. Pertanyaan, treatment dari laporan keuangan itu selanjutnya seperti apa? Sebelum Anda gunakan di analisa laporan keuangan berupa analisa rasio, analisa kinerja di perusahaan dibandingkan dengan industri. Diapain dulu sebelum melaksanakan, itu akan kita bahas. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Wah. Banyak Pak.